Halo sobat semua, setelah belajar tentang getaran kita akan belajar apa itu gelombang. Di video ini kita akan belajar tentang kenapa muncul gelombang, jenis gelombang, dan variabel-variabelnya. Coba perhatikan, ketika kita lemparkan sebuah batu yang kecil ke kolam, coba diamati. Jika di atas air kolam tersebut ada sampah dedaunan, mengapa dedaunan tersebut ikut bergerak naik turun? Padahal jarak antara daun dan batu yang tercemplung ke dalam kolam cukup jauh. Apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Ayo kita bahas. Dalam video ini sahabat diharapkan dapat menjelaskan penyebab yang menimbulkan gelombang. Yang kedua adalah mengklasifikasikan gelombang berdasarkan medium perambatannya. Yang ketiga adalah membedakan jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Selanjutnya, mengidentifikasi variabel-variabel penting dalam gelombang dan menghubungkan dalam persamaan matematis. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium, bisa melalui udara, air, ataupun tanah, atau bahkan tanpa medium seperti ruang hampa. Gelombang membawa energi tetapi tidak memindahkan materi secara permanen. Pertanyaan di awal, kenapa muncul gelombang? Gelombang bisa muncul karena adanya getaran yang merambat melalui suatu medium atau ruang. Padahal kita tahu bahwa getaran adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar titik keseimbangan. Jika getaran ini diteruskan ke sekitarnya, maka akan membentuk gelombang. Lalu apa saja jenis gelombang? Berdasarkan medium dan arah getar dan arah rambatnya. Yang pertama adalah jenis gelombang berdasarkan mediumnya. Ada dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Perlu sahabat tahu bahwa gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Energi gelombang ini ditransfer melalui getaran partikel-partikel medium. Tanpa medium, gelombang mekanik tidak dapat merambat. Contohnya adalah gelombang suara, gelombang tali, dan gelombang air. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium atau zat perantara untuk merambat. Gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan merambat dalam ruang hampa. Contohnya adalah gelombang cahaya, gelombang radio, sinar X, sinar ultraviolet, dan sinar inframerah. Itu merupakan jenis gelombang menurut mediumnya. Selanjutnya adalah jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Ada dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang di mana arah getaran partikel medium tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Ciri-ciri gelombang transversal adalah arah getaran partikel medium tegak lurus dengan arah rambat gelombangnya. Gelombang ini membentuk bukit dan lembah. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang cahaya, bahkan gelombang elektromagnetik. Bagian-bagian dari gelombang transversal ada bukit, yaitu titik tertinggi dalam gelombang, lembah, titik terendah dalam gelombang, dan posisi kesetimbangan, garis tengah yang menjadi posisi netral sebelum gelombang berosilasi. Selanjutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang di mana arah getaran partikelnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Ciri-cirinya tentu arah getaran partikel medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Gelombang ini membentuk rapatan dan renggangan. Contohnya adalah gelombang suara dan gelombang pada pegas. Bagian-bagian gelombang longitudinal ada rapatan, bagian di mana partikel medium berkumpul rapat. Renggangan, bagian di mana partikel medium tersebar renggang. Dan juga posisi kesetimbangan, posisi awal partikel sebelum ada gelombang yang lewat. Nah, berikut adalah gambar-gambar gelombang, baik itu gelombang transversal ataupun gelombang longitudinal. Ini merupakan gelombang transversal. Kita bisa lihat bahwa arah getar dan arah rambatnya tegak lurus. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini kita tahu bahwa ada rapatan dan renggangan.
Bahkan satu panjang gelombang merupakan satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya kita akan mempelajari variabel dalam gelombang. Satu gelombang, amplitudo, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Satu gelombang dalam gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah. Sedangkan dalam gelombang longitudinal terdapat rapatan dan renggangan. Satu gelombang bisa terjadi ketika satu getaran penuh telah terjadi dalam perambatan gelombang. Gelombang transversal terdiri dari satu bukit, satu lembah. Dan pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Selanjutnya, apa itu amplitudo gelombang? Amplitudo adalah besar simpangan maksimum dari titik keseimbangan dalam satu gelombang. Selanjutnya adalah periode gelombang. Periode didapatkan dari waktu yang diperlukan untuk satu gelombang penuh dengan melewati suatu titik. Satuan periode adalah detik atau sekon. Selanjutnya adalah frekuensi gelombang. Frekuensi ini adalah jumlah gelombang yang terjadi dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz, di mana 1 hertz berarti ada satu gelombang per detiknya. Selanjutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang bukan berarti panjang semua gelombang, namun jarak antara dua titik yang berulang secara berkala dalam gelombang. Dalam gelombang transversal, panjang gelombang diukur dari puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Sedangkan dalam gelombang longitudinal, panjang gelombang diukur dari rapatan ke rapatan atau renggangan ke renggangan yang berurutan. Satuan panjang gelombang adalah meter. Dan variabel yang terakhir adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang ini adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satuan waktu tertentu. Satuan cepat rambat gelombang adalah meter per detik atau meter per sekon. Rumus kecepatan gelombang V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. V merupakan cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Lambda panjang gelombang dengan satuan meter. F frekuensi gelombang dengan satuan hertz dan T adalah periode dengan satuan sekon. Kita coba contoh soal gelombang berikut. Sebuah grafik gelombang transversal menunjukkan hubungan antara posisi partikel terhadap waktu. Hitunglah cepat rambat gelombang. Dari grafik tersebut, langkah yang pertama kita perlu menentukan panjang gelombang atau lambda dan periode dengan lambang T. Panjang gelombang sesuai dengan grafik, lambda adalah 4 meter, sedangkan periodenya adalah 2 sekon. Langkah yang kedua adalah menghitung cepat rambat gelombang atau V. Gunakan rumus V sama dengan lambda per T, substitusikan lambda dan T sehingga V didapat 4 meter dibagi 2 sekon, sehingga hasilnya adalah 2 meter per sekon. Jadi jawaban dari soal ini adalah cepat rambat gelombangnya 2 meter per sekon. Selanjutnya adalah waktunya kuis untuk uji pemahaman sahabat tentang gelombang. Soal nomor 1. Apa yang menyebabkan munculnya gelombang? Getaran. Soal nomor 2. Gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat disebut gelombang mekanik. Satuan dari frekuensi gelombang adalah hertz. Jarak antara dua puncak gelombang disebut panjang gelombang. Soal nomor 5. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang adalah periode. Terima kasih telah menyimak video bersama Mr. Klik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan. Terima kasih.